Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Purba dengan NIM 15012232245 kelas AB 4609 akan mempresentasikan tentang kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Garuda Indonesia. Analisis kasus. Kasus pelanggaran tata kelola Garuda Indonesia merupakan salah satu kasus yang paling menghebohkan di Indonesia pada tahun 2022. Kasus ini melibatkan kerugian negara sebesar 8,8 triliun. Kerugian tersebut disebabkan oleh praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang disebut juga dengan KKN, yang dilakukan oleh para pengurus dan pemegang saham Garuda Indonesia. Kasus ini bermula dari laporan investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2021. Laporan tersebut menemukan adanya sejumlah dugaan pelanggaran tata kelola di Garuda Indonesia, termasuk yang pertama, pengadaan pesawat yang tidak transparan dan tidak efisien. Yang kedua, pembayaran sewa pesawat yang tidak sesuai dengan harga pasar. Yang ketiga, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang oleh para pengurus dan pemegang saham. Berdasarkan laporan investigasi tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ebersyah Satar, dan mantan Direktur Keuangan Garuda Indonesia, yaitu Adi Kristijanto Soemitra. Keduanya didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan sejumlah perusahaan sebagai tersangka, termasuk PT Citylink Indonesia dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, atau yang disebut GMF Aero Asia. Kedua perusahaan tersebut didakwa dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 12 Juli 2022, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar kepada Ebersyah Satar. Adi Kristijanto Soemitra divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Adapun dampaknya antara lain dampak terhadap Garuda Indonesia. Kasus pelanggaran tata kelola Garuda Indonesia menyebabkan Garuda Indonesia mengalami kerugian besar. Kerugian tersebut menyebabkan Garuda Indonesia harus melakukan restrukturasi keuangan. Restrukturisasi keuangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang kita sebut dengan PHK terhadap ribuan karyawannya. Yang kedua, dampak terhadap industri penerbangan. Kasus ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap industri menurun. Hal ini dapat berdampak pada penurunan jumlah penumpang pesawat. Yang ketiga, dampak terhadap investor. Kasus ini menyebabkan kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan negara menurun. Hal ini dapat berdampak pada penurunan minat investor untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan negara. Adapun dampaknya di dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Yang pertama itu ekonomi. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 8,8 triliun. Kerugian tersebut dapat berdampak pada perekonomian nasional, terutama pada sektor penerbangan. Kasus ini juga dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan negara. Yang kedua itu adalah sosial. Kasus ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara. Kasus ini juga dapat menimbulkan keresahan sosial, terutama di kalangan karyawan Garuda Indonesia. Yang ketiga itu adalah politik. Kasus ini dapat berdampak pada citra pemerintah dan kasus ini
dapat menjadi isu politik yang dapat digunakan untuk menyerang pemerintah oleh oposisi. Yang keempat itu adalah hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi itu masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku korupsi atau pelaku korupsi. Nah, terdapat pelanggaran GCG tarif yang terjadi di Garuda Indonesia. Pelanggarannya itu terdiri dari 5, yaitu transparansi atau dalam bahasa Inggrisnya transparency. Pada kasus pesawat, Garuda Indonesia tidak transparan dalam memberikan informasi kepada publik mengenai proses pengadaan, termasuk spesifikasi pesawat, harga, dan proses negosiasi. Hal ini membuat publik sulit untuk menilai apakah pengadaan pesawat tersebut sudah dilakukan secara transparan atau akuntabel. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa, Garuda Indonesia perlu meningkatkan transparansinya dalam proses pengadaan pesawat, yaitu mempublikasikan informasi mengenai proses pengadaan pesawat secara transparan dan melakukan keterbukaan dalam pengambilan keputusan mengenai proses pengadaan pesawat. Yang kedua itu adalah akuntabilitas atau accountability. Pada kasus pengadaan pesawat, Garuda Indonesia ini tidak akuntabel dalam mengelola anggaran pemerintah atau anggaran pengadaan. Hal ini terlihat dari adanya kelebihan pembayaran kepada perusahaan yang mencapai 1,5 triliun. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa, Garuda Indonesia perlu meningkatkan akuntabilitasnya dalam mengelola anggaran pengadaan, termasuk memiliki sistem akuntabilitas yang kuat dan menetapkan mekanisme pengawasan yang efektif. Yang ketiga itu adalah responsibilitas atau responsibility. Pada kasus pengadaan pesawat, Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab dalam mengelola aset perusahaan. Hal ini terlihat dari adanya pesawat yang tidak digunakan dan tidak dirawat dengan baik. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa, maka Garuda Indonesia perlu meningkatkan responsibilitasnya dalam mengelola aset perusahaan, termasuk memiliki kebijakan dan memiliki prosedur yang jelas dan meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya responsibilitas. Yang keempat, itu adalah kemandirian atau independensi. Pada kasus pengadaan pesawat, Garuda Indonesia ini tidak independen dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari adanya dugaan konflik kepentingan antara para pengurus dan pemegang saham Indonesia dengan perusahaan rekanan. Untuk mencegah terjadinya hal pelanggarannya serupa, maka Garuda Indonesia perlu meningkatkan independensinya dalam proses pengambilan keputusan, termasuk memiliki kebijakan dan prosedur untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran karyawan akan pentingnya independensi. Dan yang terakhir itu adalah keadilan atau fairness. Pada kasus pengadaan pesawat, Garuda Indonesia ini tidak adil dalam memperlakukan pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari adanya dugaan bahwa pengadaan pesawat tersebut lebih menguntungkan perusahaan rekanan daripada Garuda Indonesia itu sendiri. Untuk mencegah terjadinya hal pelanggaran yang serupa, maka Garuda Indonesia itu perlu meningkatkan keadilannya dalam memperlakukan pemangku kepentingan, termasuk menyusun kebijakan dan prosedur yang adil, dan meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya keadilan. Nah, itu saja presentasi untuk kasus ini. Terima kasih kepada Pak dosen serta kawan-kawan sekalian yang telah mendengarkan presentasi ini. Selamat malam.